Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid Tokan. Saya dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Majid Tokan. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dengan prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 211300125. Berikut ini saya akan memaparkan sebuah video terkait filsafat pendidikan Islam dan aliran-aliran yang ada pada filsafat pendidikan Islam untuk memenuhi tugas UTS dosen pengampu Ibu Elis Lisyawati. Berikut ini saya akan memaparkan videonya. Kita simak bersama-sama. Baik, kita akan lanjut mengenai pembahasan kita. Pada saat ini kita berfokus kepada materi tentang filsafat pendidikan Islam. Oke, sebelum kita membahas tentang filsafat pendidikan Islam, tentunya kita akan memahami definisi dari filsafat pendidikan Islam tersebut. Filsafat pendidikan Islam ini kita akan mencoba mendefinisikan dan meruntunnya satu persatu. Apa itu definisi filsafat, pendidikan, dan Islam? Oke, kita akan membahas definisi dari filsafat tersebut. Jadi kalau secara filsafat ini secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu philo dan sophos, yang bermakna pada cinta kebijaksanaan. Kemudian, kalau secara terminologis, filsafat ini merupakan suatu seni berpikir yang mencoba untuk menelusuri permasalahan-permasalahan atau pertanyaan-pertanyaan sekaligus mencari jawaban untuk mendapat hakikat kebenaran. Kemudian, kita beranjak ke filsafat pendidikan. Apa definisi dari pendidikan tersebut? Pendidikan ini adalah salah satu upaya yang memang dilakukan untuk mengembangkan potensi, untuk membangun suasana belajar, untuk membangkitkan gairah keingintahuan, yang merupakan suatu upaya konkret untuk mendewasakan diri, dan seterusnya. Kalau kita melihat definisi dari pendidikan ini banyak, bisa kita lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Namun secara spesifiknya pendidikan ini kita definisikan seperti yang tadi saya sebutkan. Oke, kita lanjut ke definisi Islam. Jadi Islam ini adalah salah satu ajaran agama yang paripurna, yang paling benar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalnya kita merangkaikan filsafat pendidikan Islam ini, yaitu suatu kajian keilmuan yang berfokus pada penyelenggaraan pendidikan berbasis ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam yang komprehensif dan holistik untuk mengungkap problem-problem yang terjadi sekaligus mencarikan solusi alternatif yang terbaik. Itulah filsafat pendidikan Islam. Oke. Di balik filsafat pendidikan Islam ini terdapat juga beberapa aliran-aliran yang ada di filsafat pendidikan Islam. Terdapat 4 aliran.
di dalam filsafat pendidikan Islam. Yang pertama itu aliran progresivisme. Aliran progresivisme ini merupakan suatu aliran filsafat yang menghendaki suatu kemajuan yang akan membawa sebuah perubahan. Pendapat lain juga menyebutkan bahwa progresivisme ini adalah sebuah aliran yang menginginkan perubahan-perubahan itu terjadi secara cepat. Nah, tujuan dari aliran progresivisme ini adalah memberikan banyak pengalaman kepada peserta didik di dalam upaya pemecahan masalah yang dihadapi di lingkungan sehari-hari. Oke, kita lanjut ke aliran yang kedua, yaitu aliran esensialisme. Jadi aliran esensialisme ini adalah sebuah pemikiran yang menginginkan agar manusia ini kembali kepada kebudayaan lama, yaitu pada abad sekitar 11, 12, 13 sampai 14 Masehi, yaitu menghidupkan ilmu pengetahuan dan kesenian serta purbakala. Dan aliran ini juga merupakan perpaduan dari aliran idealisme dan realisme. Nah, aliran esensialisme ini juga mempunyai tujuan, di mana tujuannya ini untuk meneruskan warisan budaya melalui pengetahuan inti yang terkumulasi dan telah bertahan dalam kurun waktu yang lama. Oke, selanjutnya ada aliran perennialisme. Aliran perennialisme ini berasal dari kata perennial, diartikan sebagai continue throughout the value year atau lasting for a very long time, yang artinya abadi atau kekal, dan bako berarti tiada akhir. Dengan demikian, esensi kepercayaan filsafat perennial ialah berpegang pada nilai-nilai norma-norma yang bersifat abadi. Nah, aliran perennialisme ini juga mempunyai tujuan. Tujuan dari aliran perennialisme ini adalah sebagai usaha untuk mewujudkan kapasitas atau potensi yang ada di dalam diri individu agar menjadi aktif dan menjadi aktual. Oke, yang terakhir yaitu aliran rekonstruksionalisme. Aliran rekonstruksionalisme ini merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata suasana lama dengan membangun tata suasana hidup kebudayaan yang lebih modern. Nah, aliran rekonstruksionalisme ini juga memiliki tujuan. Tujuannya adalah untuk memiliki rasa keingintahuan untuk membangun masyarakat baru yang pantas dan adil. Jadi, kalau berbicara terkait filsafat pendidikan Islam, ini memang sangat luas. Dan seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa filsafat pendidikan Islam ini memang suatu kajian keilmuan yang berfokus pada penyelenggaraan pendidikan berbasis ajaran-ajaran dan nilai-nilai Islam yang komprehensif dan holistik. Nah, untuk mengungkap problem-problem yang terjadi sekaligus mencarikan solusi alternatif yang terbaik. Oke. Tadi kita sudah mengetahui tentang aliran-aliran yang ada pada filsafat pendidikan Islam. Kita sudah mengetahui tentang definisinya, tujuannya. Nah, sekarang saya ingin menarik sedikit ke arah yang lebih jauh terkait perbedaan aliran-aliran dari keempat aliran tersebut. Kalau kita lihat dari aliran progresivisme ini, dia sangat berbeda sekali dengan aliran perennialisme, esensialisme, dan rekonstruksionalisme, di mana aliran yang pertama ini lebih menekankan di mana pentingnya berproses di dalam belajar, akan tetapi tidak mengesampingkan nilai ajaran budayanya. Nah, berbeda dengan yang kedua, aliran yang kedua yaitu aliran perennialisme, di mana aliran perennialisme ini
merupakan salah satu kepercayaan filsafat perennial yang berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang bersifat abadi. Sedangkan aliran esensialisme ini mempunyai pandangan bahwa pendidikan adalah sebagai pemelihara kebudayaan. Nah, dan yang terakhir, aliran rekonstruksionalisme. Aliran ini yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan kehidupan kebudayaan yang bercorak modern. Baik, mungkin pembahasan saya cukup sampai di sini mengenai pengertian dari filsafat pendidikan Islam dan aliran-aliran pada filsafat pendidikan Islam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.